Lu tahu nggak alasan kenapa Fanny mengatakan Beberapa burung tidak pernah ditakdirkan untuk dikurung dalam sangkar. ternyata itu bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan ada kisah yang menyimpan banyak makna. Dulu, Fanny adalah gadis pemberani dari Monian Empire yang tidak ingin hidup biasa. Di tengah dunia yang penuh perang, ia memilih menjadi pelindung dengan caranya sendiri, menggunakan kabel baja untuk terbang dan bertarung di udara. Banyak orang meragukan kemampuannya karena tekniknya sangat berbahaya dan sulit dikuasai. Namun Fanny terus berlatih tanpa menyerah, meski harus jatuh dan terluka berkali-kali. Tekadnya membuatnya berkembang menjadi prajurit yang sangat cepat dan mematikan. Didukung oleh Tigreal, Fanny akhirnya diakui sebagai salah satu pejuang terkuat. Ia dikenal sebagai Blade of Freedom, simbol kebebasan dan keberanian. Fanny adalah bukti bahwa dengan tekad kuat dan keberanian memilih jalan sendiri, seseorang bisa melampaui batas yang dianggap mustahil. Terkadang, kekuatan sejati datang dari keberanian untuk mencoba, ketekunan untuk bertahan, dan niat baik dalam menggunakan kemampuan yang kita miliki. Lu tahu nggak alasan Alice mengatakan, Orang mati tidak bisa berkhianat. ternyata itu bukan sekedar kata, melainkan menyimpan kisah tragis di balik perkataan itu. Dulu, Alice bukanlah iblis, melainkan manusia. Ia lahir sebagai anak tidak sah dari keluarga bangsawan Antalus. Sejak kecil, hidupnya penuh hinaan dan tekanan. Tapi, ia punya bakat sihir gelap yang luar biasa. Ayahnya sering membuatnya percaya bahwa semua yang ia lakukan adalah demi cinta keluarga. Karena itu, Alice rela melakukan hal kejam, memanipulasi orang, bahkan membunuh demi keluarganya. Saat menjalankan misi, Alice ditangkap dan disiksa oleh pihak Monastery of Light. Ia tetap setia dan tidak membocorkan rahasia keluarga. Namun, ketika berhasil kembali, ia justru menemukan kebenaran pahit. Keluarganya sendiri yang sengaja mengorbankannya. Semua cinta yang ia yakini ternyata hanya kebohongan. Ia hanyalah alat. Dalam keputusasaan dan kebencian, Alice menerima kekuatan dari Abyss. Ia berubah menjadi Blood Demon, iblis darah. Membantai keluarganya sendiri. Mengubah mereka menjadi budaknya. Menguasai kekuatan darah dan keabadian. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Queen of Blood, Ratu Iblis Darah. Ia kini menjadi salah satu kekuatan utama Abyss, dengan ambisi menguasai dunia, mengendalikan semua orang seperti dulu ia dikendalikan. Terkadang penjahat bukanlah orang jahat sejak awal, akan tetapi ia jahat karena terbentuk oleh luka. Kalian tahu nggak kenapa Hayabusa mengatakan Pengkhianatan harus dibayar dengan darah. ternyata itu bukan sekedar kata-kata, melainkan ada kisah di balik perkataan itu. Dulu, di dunia Land of Dawn, terdapat sebuah klan ninja legendaris bernama Shadow Sect, kelompok pembunuh bayangan yang hidup dalam disiplin, kehormatan, dan kegelapan. Dari sanalah lahir seorang ninja terbaik, Hayabusa. Sejak kecil, Hayabusa dilatih tanpa ampun oleh gurunya, Hanzo. Ia diajarkan satu hal utama. Seorang ninja tidak memiliki perasaan, hanya misi. Hayabusa tumbuh menjadi murid paling berbakat, cepat, tenang, dan mematikan. Namun di balik itu, ia masih memiliki hati, sesuatu yang dianggap kelemahan dalam dunia bayangan. Suatu malam, segalanya berubah. Hanzo, gurunya sendiri, melanggar aturan klan. Ia mencuri kekuatan terlarang, Forbidden Jutsu, sebuah teknik yang memakan jiwa penggunanya demi kekuatan yang tak terbatas. Shadow Sect hancur, banyak ninja gugur, dan sejak saat itu, Hanzo bukan lagi guru, melainkan target. Di antara abu dan darah, Hayabusa berdiri sendirian. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya satu kalimat yang terucap. Aku akan menghentikanmu, meski aku harus menghilang bersama bayangan.
Sejak hari itu, Hayabusa menjadi pemburu. Bukan pembunuh biasa. Ia memburu satu orang, gurunya sendiri. Akhirnya, di sebuah kuil gelap, mereka bertemu. Murid dan guru. Masa lalu dan masa kini. Hanzo tertawa. "Kau akhirnya datang, muridku. Apakah kau siap kehilangan segalanya?" Pertarungan mereka bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang prinsip, tentang apakah Hayabusa masih memiliki hati atau sudah menjadi bayangan sepenuhnya. Kisah Hayabusa mengajarkan bahwa hidup adalah tentang pilihan sulit. Kadang kita harus berkorban, kehilangan, bahkan sendirian. Tapi yang paling penting adalah tetap menjaga siapa diri kita sebenarnya.